Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan YouTube semuanya, kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang info terbaru dari admin GTK mengenai kode 08 terbit SKTPG, kapan mulai pencairan, kode 13 masih menjadi misteri, kemudian kode 02 apakah bisa valid, dan guru tunggal perlukah menambahkan tugas tambahan utama atau tugas tambahan lainnya ekuivalensi. Mari kita mulai videonya. Info terbaru admin GTK yang pertama adalah, sebelum masuk ke penjelasannya, saya ucapkan terima kasih kepada Mimin DBL atau Mimin di balik layar, yaitu salah satu admin info GTK Pusat yang telah bersedia men-sharing informasi penting terkait penyaluran TPG TW1 tahun 2025. Jadi langsung saja kita bahas info yang terbaru, yaitu kode 08 terbit SKTPG, kapan mulai pencairan. Jadi seperti yang bisa kalian lihat di layar di sebelah kiri ini adalah info GTK yang sudah terbit SKTPG. SKTPG itu adalah surat keputusan tunjangan profesi guru. Jadi jika kalian sudah mendapatkan SKTPG atau SKTPG kalian sudah terbit, maka semua data kalian itu sudah dinyatakan valid, baik dari data mengajar, kepegawaian, rekening, dan lain-lain. Jadi di sebelah kiri ini adalah contoh SKTPG yang terbit pada tanggal 22 April tahun 2025 untuk periode Januari dan Juni, yaitu untuk periode TW1 dan TW2. Sedangkan untuk TW3 dan 4 itu akan keluar di periode Juli sampai Desember nanti. Nah, jadi informasinya, jika kalian sudah di kode 8 dan sudah terbit SKTPG, kapan mulai pencairannya? Jadi menurut penjelasan dari Mimin DBL, proses pencairan tahap 5 sedang berlangsung. Dan untuk kawan-kawan yang sudah terbit SKTPG, sebanyak 344.000 orang dari seluruh Indonesia sudah diusulkan pencairannya. Jika tidak ada kendala, dalam waktu antara 7-10 hari kerja, akan masuk ke rekening masing-masing. Semoga kalian termasuk salah satu di antaranya. Jadi, menurut informasi dari Mimin di balik layar, proses pencairan tahap 5 sedang berlangsung, yaitu bagi guru sejumlah 344.000 itu sudah diusulkan pencairan TPG-nya. Jadi kalian silahkan menunggu waktu antara 7-10 hari kerja, nanti akan masuk ke rekening masing-masing. Nah, jadi info ini dibuat pada kemarin ya, 1 hari sebelum video ini tayang. Nah, jadi silahkan kalian hitung saja ya, antara 7-10 hari kerja dari informasi yang disampaikan oleh Mimin DBL ini ya. Jadi informasi ini disampaikan pada tanggal 29 atau 30 April kemarin ya. Jadi silahkan kalian hitung 7-10 hari ke depan, apakah benar akan masuk ke rekening kalian masing-masing ya, khususnya untuk yang SKTPG-nya terbit di tanggal 22 April atau yang sebelum tanggal 22 April ya. Jadi seperti itu infonya. Jadi itu adalah informasi pertama terkait kode 08. Sekarang kita lanjut ke informasi yang kedua, yaitu kode 13 masih menjadi misteri ya. Jadi bisa kalian lihat di layar ya, kode 13 itu berarti belum valid ya datanya, terutama pada bagian rekening. Di sini bisa kalian lihat pemberitahuannya adalah rekening belum tersedia. Data rekening Anda belum tersedia di dalam sistem. Silakan hubungi Dinas Pendidikan sesuai jenjang untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Nah, jadi penjelasannya adalah ya, bagi kalian yang masih di kode 13, harap tetap menjaga semangat. Tim pusat bersama Dinas Pendidikan akan tetap bekerja sampai dipastikan semua data rekening valid dan dapat tersalurkan sesuai hak guru-guru yang memenuhi syarat untuk menerima TPG. Jadi terima kasih atas kesabaran Anda. Jadi menurut Mimin di balik layar ya, bagi kalian yang belum muncul rekeningnya atau masih di kode 13, masih harus terus bersabar ya, karena tim pusat dan Dinas Pendidikan selalu bekerja ya
sampai dipastikan semua data rekening valid. Nah, jadi proses untuk membuat rekening itu valid itu cukup panjang ya prosesnya, mulai dari kalian mengumpulkan data ke Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Pendidikan mengirimkan datanya ke pusat, kemudian pusat mengirimkan datanya ke bank ya. Kemudian bank mengirimkan data balikan ya, itu kalau data kalian semua sudah valid. Tapi kalau data kalian ada yang tidak valid ya, nomor rekeningnya tidak valid, atau NUPTK-nya tidak valid, atau NIK-nya tidak valid, nah itu yang membuat rekening kalian belum bisa dimunculkan pada info GTK, sehingga biasanya pusat kembali meminta data kepada Dinas Pendidikan ya. Jadi untuk NUPTK itu biasanya ada angka 0 di depan yang tidak terinput pada sistem pusat ya. Jadi rekening ini berhubungan dengan NUPTK dan NIK kalian. NUPTK itu ada 16 digit. Nah, sedangkan biasanya yang diterima oleh pusat itu hanya 15 digit. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi butuh perbaikan dari Dinas Pendidikan, dicek lagi datanya, setelah itu baru dikirimkan lagi ke pusat, dan pusat mengirimkan lagi ke bank. Banknya memverifikasi data kalian itu sudah benar atau belum mengenai rekening dan lain-lain. Jika sudah benar, akan dikembalikan datanya ke pusat GTK dan baru akan dimunculkan di info GTK kalian untuk melakukan konfirmasi. Makanya biasanya di kode 13 rekeningnya sudah muncul tapi kalian belum bisa melakukan konfirmasi rekening. Itu karena rekening kalian belum valid atau belum melalui proses verifikasi dan validasi oleh pihak bank ya. Jadi seperti itu untuk kode 13 ya, diharapkan bersabar. Kemungkinan di bulan Mei ini semuanya akan valid untuk kode 13. Untuk kode rekening itu insya Allah akan diusahakan valid ya oleh tim pusat ataupun Dinas Pendidikan. Jadi kalian yang masih di kode 13 ya, harap masih terus bisa bersabar dengan kesabaran yang ekstra. Kemudian info selanjutnya yaitu kode 02 apakah bisa valid ya. Di sini ya bisa kita lihat kode 02 itu ya berhubungan dengan tidak validnya pada bagian beban mengajar, pada bagian kepegawaian, kemudian pada bagian keaktifan dan kelengkapan data, terutama untuk rekening yang belum ada. Nah, jadi jika ada salah satu bagian data ini di info GTK kalian ya, ada tanda kuning seperti ini menandakan data kalian belum valid dan kalian masih akan di kode 02 terus ya. Jadi bagi yang masih memiliki kode 02 ya, masih ada kesempatan untuk memperbaiki data selama tidak kelebihan guru. Kesempatan data untuk valid masih terbuka lebar. Nah, jadi kalian segera perbaiki di mana data kalian tidak valid agar bisa segera diperbaiki dan disinkronkan kembali dapodiknya. Dan hasil perbaikan datanya akan terbit di hasil validasi selanjutnya. Jadi bagi kalian yang masih di kode 02, silahkan cari permasalahannya ya di info GTK-nya, di bagian mana yang masih kuning silahkan kalian lihat. Kemudian kalian perbaiki ya, silahkan berkoordinasi dengan operator sekolah kalian ataupun operator dinas ya terkait kendala di bagian data mana yang kalian masih belum valid atau masih statusnya kuning seperti ini. Jadi silahkan kalian cek info GTK kalian ya, lihat di bagian mana yang masih kuning. Itu segera kalian perbaiki karena itu yang berhubungan dengan kode 02, yaitu kode yang berhubungan dengan belum validnya data kalian ya. Jadi seperti itu, segera perbaiki ya. Kemudian kalian jangan lupa sinkronisasi agar nanti hasil perbaikan datanya atau tarikan datanya muncul di hasil validasi info GTK yang paling baru. Kemudian yang terakhir ya, informasi yang terakhir yaitu tentang guru tunggal. Perlukah menambahkan tugas tambahan utama atau tugas tambahan lainnya yang ekuivalensi? Nah, di sini penjelasannya adalah guru tunggal jika dia bukan di daerah khusus itu tetap dioptimalkan dengan menambah TTU sebanyak 12 jam atau TTLE sebanyak 6 jam atau mengajar di sekolah non-induk atau mengajar di sekolah lain sebanyak 6 jam. Nah, jadi di sini bisa kalian lihat ya di sebelah kiri ini ya ada data info GTK seorang guru. Di sini dia guru tunggal, kemudian jam mengajarnya hanya mendapatkan 18 jam linier ya. Ini secara data itu belum valid, jadi belum memenuhi minimal 24 jam ya. Tapi karena dia guru tunggal di sekolah itu ya, dia bisa valid karena dia menambahkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah ini ya. Jadi 18 jam mengajar, kemudian dia tambahkan tugas tambahan utama sebagai kepala sekolah bertambah jadi 12 jam. Jadi totalnya mendapat 30 jam. Nah, jadi silahkan kalian ya yang guru tunggal
Jika bukan di daerah khusus, silahkan optimalkan dengan menambah TTU atau TTLE ya bagi jenjang SMP, SMA ataupun SMK. Sedangkan untuk di SD itu TTU tidak ada ya. Nah, kemudian untuk penjelasan selanjutnya, jika kalian ya sudah menambahkan tugas tambahan utama, maka kalian tidak akan bisa lagi menambahkan TTLE. Jadi jangan coba-coba kalau kalian sudah menambahkan tugas tambahan utama sebagai kepala sekolah, sebagai sebagai kepala perpustakaan atau kepala laboratorium, kalian tidak bisa menambahkan lagi TTLE ya, contohnya sebagai guru piket, pembina ekstrakurikuler, pembina P5, itu tidak bisa lagi kalian tambahkan jika kalian sudah menambahkan TTU. Jadi percuma saja kalian menginputkan TTLE jika kalian sudah menginputkan TTU ya. Jadi seperti itu yang perlu kalian pahami ya. Jadi kalau kalian sudah menambahkan TTU, kalian tidak perlu lagi menambahkan TTLE, karena TTLE yang kalian tambahkan itu tidak akan valid dan tidak akan terhitung sebagai jam mengajar linier. Ini bisa kita lihat pada tampilan yang di layar ya. Dia sudah menambahkan TTU sebagai wakil kepala sekolah, kemudian dia menambahkan lagi tugas tambahan ekuivalensi sebagai pembina ekstrakurikuler. Ini tidak terhitung jam mengajar linier ya, masih strip, artinya tidak valid ya. Jadi seperti itu penjelasannya. Jadi silahkan kalian yang bagi kalian yang sudah menambahkan TTU kemudian menambahkan TTLE lagi, silahkan kalian hapus TTLE-nya ya. Jadi seperti itu, koordinasikan dengan operator sekolah bagaimana cara memperbaikinya. Oke, bagi kalian semua ya, please keep hopefully and waiting. Tetap bersabar menunggu perkembangan terkait penyaluran TPG TW1, terutama kalian yang masih di kode 02 dan kode 13. Segera perbaiki data yang belum valid agar proses penyaluran TPG kalian berjalan dengan lancar. Jadi itu pesan yang bisa saya sampaikan ya. Bagi kalian yang masih di kode 02 dan kode 13, terus ditingkatkan kesabarannya ya, terutama bagi yang kode 13 itu hanya tinggal menunggu rekening. Kemudian untuk kode 02 silahkan perbaiki data kalian. Di mana data kalian yang belum valid, silahkan kalian perbaiki, berkoordinasi dengan operator sekolah kalian ya. Saya selalu mengingatkan untuk yang kode 13 tetap bersabar ya, karena jika rekeningnya sudah muncul, otomatis TPG kalian juga akan lancar dan akan disalurkan ke rekening kalian masing-masing. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya ucapkan juga terima kasih ya kepada Mimin DBL atas informasi terkait penyaluran TPG TW1 ini ya. Semoga Mimin DBL selalu sehat dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.